Merapi itu bagi saya ya Jawanya numrapi. Apapun keinginan kita akan diberi oleh Merapi. Nyawiji mrih lestari rinkuh Merapi. Itu kita artikan kita bersama-sama untuk menjaga Merapi. Terus kemudian agar kita selalu bersama, terus kesiapsiagaan terjaga. Sak beja-bejane wong kang lali si bejo wong eling lan waspada. Artinya lebih baik orang itu selalu bersiaga ketimbang yang suka lupa, suka melupakan ini sesuatu ya. Jadi ayo kita selalu ingat bahwa kita dekat dengan Merapi, bersahabat dengan Merapi. Hanya ingin masyarakat itu tuh rukun, kemudian bersama-sama menjaga Merapi dan nyaman, hidup nyaman bersama Merapi. Ya, nama saya Sukiman Mohtar Pratomo. Dulu namanya Sukiman, tetapi setelah punya istri tambah Mohtar Pratomo. Saya lahir 1 Januari 70. Sekolah hanya tamat sampai semea dan sekarang sudah nggak punya ijazah, sudah saya musnahkan. Kesehariannya hanya petani, sayur, petani, dan peternak. Desa ini namanya Desa Sidorejo, kalau kampung saya namanya Deles. Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten. Jumlah penduduknya 4.500-an. Jarak titik teratas dari kampung ini ke Merapi itu 4 km. Ini 4 km. Rumah saya 4 kilo 200 berapa gitu. Dari ke kota Klaten 28 kilo, titik paling atas. Ketinggian 1.200 dari permukaan laut. Ini di sini. Jadi masyarakat ini hidupnya adalah dari bertani, berternak. Bertani itu cocok tanam, kemudian berternak dan penambang pasir di sungai. Dulunya begitu. Inggih para pamirsa ingkang saged midhangetaken radio komunitas lintas Merapi sawetawis ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng midhangetaken sinambi menapa kemawon. Sawetawis kawula aturaken bilih menika kalian Mas Binju, inggih Mas Binju. Sampun dipun aturaken menika wonten gending jineman uler kambang. Lan nyosi pirsa ugi bilih samenika kondisi sekitar lintas Merapi samenika namung mendung boten jawah inggih ngaten. Lan sinasa makaten sumangga para kadang ingkang wonten sakiwa tengenipun Kaliwara, Kali Gendol lan sanesipun ingkang saking Redi Merapi saestu ngati-ati ngatos-atos tariri nengko Merapi sak beja-bejane wong kang lali isih bejo wong eling lan waspada. Para kadang berawal dari waktu tahun 94 atau waktu itu di Turgo Yogyakarta sana, bahwa ada masyarakat yang meninggal karena Merapi sampai 66 orang. Itu disebabkan informasi tentang Merapi yang terlambat.
Jadi terlambatnya memang karena tidak ada alat komunikasi saat itu, belum ada HP. Kampung itu juga nggak ada telepon. Terus saya berpikir bagaimana kalau suatu saat Merapi meletus itu tidak menimbulkan korban dengan secara dini itu sudah ada informasi ke masyarakat. Kemudian alat apa? Kalau dulu HT itu nggak boleh, siapapun nggak boleh kecuali aparat camat, kepala desa, tentara, polisi gitu. Jadi nggak boleh pakai HT, pakai apa ya gitu. Terus ada radio FM itu yang kemudian kita pakai, dan bukan dulu belum radio komunitas, tetapi walaupun radio gelap tapi yang bermanfaat itu sekitar tahun 2000. Soal nama Lintas Merapi itu kami waktu itu bertemuan bersama masyarakat. Itu sudah punya radio. Jadi belum punya nama. Kemudian ke pertemuan antara 3 desa, Sidorejo, Tegalmoyo, Balirante waktu itu. Jadi pengelolanya, penyiarnya ya pengelola ya penyiar gitu dulu. Diawali dengan 4 orang, kemudian akhirnya banyak orang. Karena kita di tempatnya dia adalah tinggi, kami 1.200 dari permukaan laut. Kalau soal jangkauan bisa sampai 20 kilo sebenarnya. Tapi intinya kami bahwa 2 sungai yang berhulu di Merapi yang bisa kita jangkau itu sudah terjangkau. Jadi 2 sungai Kaliworo dan Sungai Gendol itu mereka bisa mendengarkan masyarakat sepanjang itu. Sebelum aku buka di line telepon atau SMS kalian, tak kasih info cuaca dulu ya. Info cuaca malam hari ini gimana sih? Untuk di seputaran studio alias di mana? Kawasan objek wisata Lus Indah untuk malam hari ini cerah. Sedikit angin cuma berembus, tidak ada. Kalau persen siaran yang on airnya kira-kira hanya 30%. Tapi off airnya ya yang 70%. Karena kalau banyak off airnya artinya masyarakat itu kan lebih pengen melihat hasil, bukan melihat teori-teori. Dan itu juga sebenarnya tuntutan dari masyarakat. Ketika kita ngomong soal informasi Merapi, kemudian mereka mbok aku dilatih soal Merapinya, jadi itu jadi off air gitu. Setelah itu yang atas ini, yang bawah dibagi yang bawah dikalikan yang atasnya. Terus ini yang bawah. Kegiatan off airnya ada pendidikan untuk anak, itu ada PPGD, itu penanganan penderita gawat darurat, itu secara periodik kita lakukan. Kemudian ada menjaga lingkungan dari sejak kecil, itu kita ngomong anak-anak dulu. Itu dari nanam, jalan-jalan ke hutan, atau menggambar dan sebagainya untuk anak mengenal Merapi. Kemudian belajar karawitan itu gamelan itu. Kemudian belajar siaran untuk anak-anak, melatih siaran tapi tidak di studionya, di bawah, di halaman, di apa gitu. Kemudian belajar bahasa Inggris bagi anak-anak, matematika gitu. Itu untuk anak-anak semua. Terus kemudian yang untuk dewasa juga ada PPGD. Ada pengenalan gunung api, cara mitigasi, sistem kesiapsiagaan, sampai membuat protap, prosedur tetap kampung. Itu kita lakukan. Safari kita keliling-keliling ke kampung-kampung, ke RT-RT. Kemudian pertanian kita ngelatih mereka bertani yang baik, bertani dalam yang tumpang sari. Bagaimana sebelum hasil yang waktu lama, yang bulanan punya, yang 3 bulan punya, yang setengah tahunan punya. Itu kita latih juga ke masyarakat. Kemudian teknik berternak, bagaimana mengelola ternak.
Mebile saderengipun kula ngaturaken pasukatan gening kang badhe kapiyarsa ing mangke. Kula ngaturaken sepindah ngaturaken cuaca wonten ing seputaran Puncak Merapi lan sekitaripun lintas Merapi. Sakmenika cuaca mendung ngoten nggih kagem Bapak Ibu sedaya kemawon pandemen radio lintas Merapi. Nggih menika mendung kabut namung boten jawah ngaten. Saderengipun kula nglajengaken pasukatan gening ingkang badhe kapiyarsa ing mangke. Bilih badhe singgol-singgol dhateng para kateng Sukarno Budaya lan para miyarsa Bapak Ibu sedayanipun khususipun wonten ing tlatah Klaten. Penyiarnya warga. Jadi penyiarnya ini adalah warga masyarakat sekitar yang mau ya. Yang mau, tidak pernah kita ayo kamu itu pantas jadi penyiar atau ini loh kamu, enggak. Kita cukup siapapun kita ngomong, siapapun boleh. Jadi radio ini kan milik masyarakat. Walaupun dulunya kami yang usaha gitu, radio ini adalah milik masyarakat. Kalau masyarakat memang menginginkan menjadi penyiar, silahkan. Nggih, mbok bilih ngaten para miyarsa, sampun kula aturaken ladrang wirang-ron slendra sanga. Mbok bilih menika dipun arencangi kalian Dik Yeyen, wilujeng sonten Dik Yeyen. Monggo menika Konten-konten cuman ILM satu, terus kemudian setiap ada budaya ya misalnya ketoprak wayang itu selalu di tengah-tengahnya Pak Dalang yang main ketoprak itu kita pesan bahwa kamu harus ngomong soal Merapi gitu. Contohnya ya, ojo lali konco-konco Merapi iki wis 4 tahun ora mbledos. Iki mongko kair tahun 2006 gek iki wis tahun 2010 mungkin arep mbledos. Tuh, jadi dia ngomong Merapi sudah 4 tahun enggak meletus, ini sudah tahun 2010 mungkin akan segera meletus. Ayo ingat, itu di budaya. Terus misalkan bagaimana yang nambang pasir di sungai itu selalu kita ingatkan kalau itu penyiar wajib melakukan wajib ngomong soal cuaca. Kenapa? Kalau di atas ini hujan, kami kan tinggi, di kawasan yang tinggi. Itu di bawah itu bisa saja ketakutan soal banjir lahar hujan. Makanya itu intinya, kamu harus ngomong soal cuaca dulu. Sebelum itu ada aturan, sebelum salam-salam wajib ngomong cuaca. Dan itu terus menerus. Saya cuma sampai SLTP, Pak. Dulu saya itu belum pernah megang laptop, gitu toh. Lah terus saya mengikuti aja selama sekitar 6 bulan. Saya mengikuti pelatihan di penyiaran, di tempat penyiaran gitu, di studio gitu. Mengikuti saja bagaimana caranya buka laptop, bagaimana caranya mau nyariin gending, caranya muter gimana, terus apa yang dicari, apa yang diinginkan masyarakat mau gending apa. Saya mengikuti aja, tapi saya cuma di belakang gitu. Lama-lama penyiarnya nggak ada, terus saya bisa sedikit-sedikit belajar gitu. Kalau saya itu kalau nyiar, kalau tidak ada operatornya ya belum bisa, tapi kadang-kadang sebulan 3 kali, 2 kali kan kesibukan banyak sih. Yang penting saya 1 bulan bisa hadir begitu. Ini di Selani itu sela-selanya gending, informasi kalau ada apa, informasi terus jadi masyarakat itu penggemarnya, jadinya orang-orang itu selalu mendengarkan Lintas Merapi. Kalau ada apa-apa langsung seperti yang dulu yang sudah dialami waktu ngungsi. Pokoknya manfaatnya banyak sekali. Lintas Merapi bisa meliputi bukannya seni aja, tapi informasi yang penting bagi masyarakat. Ya, lebih ke sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Kalau soal radio on air-nya. Sebelumnya kita menginformasikan bahwa Merapi status dan lain sebagainya. Terus mengingatkan terus, jangan sampai kita
evakuasi yang salah atau pergi meninggalkan kampung kita yang salah, jalur evakuasinya dan lain sebagainya, kita terus teriak di radio bahwa Merapi sudah demikian dan lain sebagainya. Nek eyop kon ngeyop sedi. Ini wis nyimpen dhewe Mas, aja jepret. Kon yang munggah truk kon ngeyop. Ini nyimpen dhewe to. Mantap nak ini. Kemudian kita bawa ke pengungsian. Itu sebelumnya ya. Terus sesaatnya kita lagi-lagi masuk ke ranahnya off air di saatnya itu. Jadi radio itu mengungsikan bersama-sama masyarakat, mengelola pengungsian dari mulai evakuasi sampai pengungsian sampai pulangnya. Itu ngurusi pengungsi, kru semua, ditambah masyarakat per RT ada perwakilannya. Kita mencari titik ngungsinya juga radio. Awan panas, aliran gas dan material gunung api bersuhu tinggi 100 derajat sampai dengan 700 derajat Celcius bergumpal-gumpal terlihat seperti awan dengan kecepatan luncurnya 70 km per jam tergantung kemiringan tinggi lereng. Awan panas mengalir mengikuti sungai yang berhulu di kawasan. Iklan layanan masyarakat yang kita bikin itu adalah sesuai ini isu-isu yang berkembang di masyarakat, kemudian yang kira-kira membahayakan di masyarakat. Terus ada iklan layanan masyarakat bagaimana mengenali Merapi itu karena masyarakat itu nggak tahu, banyak yang nggak tahu apa manfaat jalur evakuasi misalkan. Kalau yang di dekat ini tahu, tapi yang di bawah-bawah ini nggak tahu apa manfaat dari kenapa harus ada arahan jalur evakuasi, titik kumpul dan sebagainya. Kemudian kita bikin audio mitigasinya itu, bagaimana cara melindungi kita dari awan panas. Bagaimana kita menghindari awan panas dan sebagainya, kita bikin audionya. Jadi ILM, iklan layanan masyarakatnya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang masyarakat sebenarnya pengen tahu, pengen ini, kita dorong untuk itu. Nek luka bakar ketika di hutan atau di kebun atau di jalan, kenapa pakai daun? Ben piye? Satu enggak lengket, terus anyap. Ben adem, mendinginkan. Kenapa orang tidak dibenarkan pakai yang sudah terbuka? Karena yang terbuka kotor. Kotor, tidak steril. Berarti pakai ini. Pakai yang masih seperti ini, dibongkar. Terus ditempelkan di tempat luka biar nggak lengket. Ini namanya PPGD. PPGD itu penanganan penderita gawat darurat. Jadi cara menangani saat-saat kita darurat. Ke depan satu kan ini, kita hidup di Merapi. Ancaman Merapi itu pasti patah tulang, kemudian luka bakar. Di antaranya adalah itu. Terus kemudian nanti ketika dewasa, dia sudah enjoy dengan ini semua karena sudah sejak kecil belajar. Maksudnya ini adalah ilmu dasarnya. Suatu saat kalau dewasa nanti menjadi relawan sudah bisa. Ya, bagian kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, dalam mewujudkan mimpi kami hidup nyaman bersama ancaman. Dan tabungan yang besar-besar gitu orang yang awak dewa berpikir untuk menyelamatkan. Soalah santai, soalnya ya dijoli pemerintah. Apa lagi joli dia juga uang kira-kira sapi 12 juta ya. Karena kalau sekarang masyarakat sangat ketergantungan dengan lintas Merapi ya, radio. Jadi kita sangat hati-hati betul ketika ngomong karena masyarakat sudah pokoknya yang dianggap lintas Merapi ini dianggap kalau ngomong A ya A, kalau ngomong B ya B. Jadi ini sangat penting karena masyarakat yang nggak tahu biar jadi tahu bagaimana caranya sampai bagaimana mengelola
Nah, manajemen kebencanaan ini di masing-masing keluarga itu bisa semua. Ini dulu hutan nggak bedanya dengan itu. Hutannya seperti itu, sekarang ini habis kena awan panas 2010. Tetapi ini sudah mulai hijau lagi. Jadi kalau ini ada aliran, tetapi bukan dari hulu Merapi, tapi yang sebelah sana. Kalau toh ada korban dan sebagainya, itu bukan keinginannya Merapi. Karena saya pasti akan suatu saat akan lewat di sini. Tolong kalau saya mau lewat, kalian pergi dulu. Saya kira kalau bisa ngomong seperti itu. Tapi kan korbannya ini adalah yang memang nggak mau pergi dari sekitar. Kita percaya bahwa semakin alam terjaga, semakin kita terjaga. Lintas Merapi mendorong soal itu, masih mengikuti kearifan lokal yang sudah ada. Ya, pendengar setia Lintas Merapi, hanya sampai di sini kami menemani Anda di hiburan malam, dan tetap siaga waspada dengan Merapi, dengan tetap nyawi jimrih lestari rinengko Merapi, sak beja-bejane wong kang lali si bejo wong iling lan waspada. Ada kurang salah dalam saya menemani Anda di acara malam hari ini, ada SMS yang belum dibaca ataupun telepon yang tidak bisa dijawab, saya mohon maaf. Bisa ketemu lagi di acara dan jam yang sama besok malam. Selamat malam.